Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 31 Maret 2022 dengan judul Kita Harus Bersyukur atas janji-janjinya yang sangat berharga. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami, telah pelihara kami hingga di pagi hari ini. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita untuk hari ini 31 Maret 2022 dengan judul Kita Harus Bersyukur atas janji-janjinya yang sangat berharga. Dan ayat tema kita Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sekali lagi, Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi, tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Allah, kepada Bapa, kepada Tuhan kita atas setiap janji-janjinya yang tidak hanya sekedar janji, tetapi telah menjadi kenyataan, yaitu janji paling terbesar mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, yang kemudian sudah mati untuk kita. Apakah kita ingat bahwa anugerah Tuhan adalah baru setiap pagi dan bahwa kesetiaannya tidak pernah gagal? Apakah kita mengakui ketergantungan kita padanya dan mensyukuri segala kebaikannya? Sebaliknya, seringkali kita melupakan bahwa setiap anugerah yang sempurna datang dari atas dan diturunkan dari Bapa segala terang. Betapa sering mereka yang sehat melupakan belas kasihan yang luar biasa yang diteruskan kepada mereka hari demi hari, tahun demi tahun. Mereka tidak memberikan penghargaan kepada Tuhan atas semua manfaatnya. Tetapi ketika penyakit datang, Tuhan diingat kembali. Jadi kalau kita sehat, kita lupakan Tuhan. Nanti waktu sakit baru kita mengingat Tuhan. Tetapi itu adalah hal-hal yang wajar terjadi dalam hidup kita. Itulah sebabnya renungan pada pagi ini mengingatkan kita kembali. Setan berusaha mengalihkan pikiran kita dari penolong yang perkasa untuk menuntun kita merenungkan kemerosotan jiwa kita. Tetapi meskipun Yesus melihat kesalahan masa lalu, Dia berbicara tentang pengampunan, dan kita hendaknya tidak menghina Dia dengan meragukan kasih-Nya. Perasaan bersalah harus diletakkan di kaki salib, atau itu akan meracuni mata air kehidupan. Ketika setan memberikan ancamannya kepadamu, berbaliklah darinya dan hibur jiwamu dengan janji-janji Tuhan. Awan itu sendiri mungkin gelap, tetapi ketika dipenuhi dengan cahaya surga, itu berubah menjadi kecerahan emas, karena kemuliaan Tuhan terletak di atasnya. Anak-anak Tuhan tidak boleh tunduk pada perasaan dan emosi ketika mereka terombang-ambing antara harapan dan ketakutan. Hati Kristus terluka karena Dia telah memberi mereka bukti yang tidak salah lagi tentang kasih-Nya. Dia ingin mereka berdiri, diperkuat, dan menetap dalam iman yang paling suci. Jadi saudara, kita harus bersyukur atas janji-janjinya yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Setiap janji yang Tuhan janji tidak pernah Dia ingkar janji-janji itu. Pasti Dia akan penuhi itu. Tapi pelajaran kita yang lalu sudah mengingatkan kita bahwa kita harus mencari, kita harus mengetuk, kita harus meminta. Kalau kita meminta, kita mengetuk, kita mencari, pasti kita akan mendapatkannya. Janji-janji Allah pasti akan menjadi bagian kita, kecuali kita tidak mau meminta kepadanya. Biarlah pekabaran di pagi hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Allah yang perkasa,
Raja di atas segala raja, Allah yang penuh dengan hikmat, segala kebaikan-Mu tak terbatas dan tak terhingga dalam hidup kami. Pagi ini kami bersyukur untuk pekabaran firman Tuhan yang begitu indah, bahwa janji-janji-Mu tidak pernah tidak terjadi dalam hidup kami. Kalau Engkau berjanji, pasti semuanya Engkau akan penuhi. Itulah sebabnya biarlah kami selalu ada di dalam Tuhan, bergantung pada Tuhan, percaya pada setiap janji-janji-Mu, dan boleh merasakan berkat daripada setiap janji Tuhan yang Tuhan hendak berikan kepada kami. Hari ini, biarlah firman ini boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Dan kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami berhasil hari ini karena campur tangan Tuhan saja. Berkati hidup kami dan berkat-Mu menaungi kehidupan kami hari ini. Biarlah kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kami hari ini seterusnya sampai Maranatha. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita untuk hari ini. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.